Bismillahirrahmanirrahim. Udhiyah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah menyembelih binatang tertentu pada waktu tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyembelih binatang tertentu. Kenapa kok dikatakan menyembelih binatang tertentu? Ya karena tidak sebarang binatang. Hanya unta, sapi, kambing, dan domba yang disepakati oleh para ulama. Kerbau masih diperselisihkan ya. Kalau unta sepakat, sapi sepakat, kambing sepakat, domba sepakat. Kerbau diperselisihkan. Bagaimana kalau udhiyahnya berupa binatang yang lain? Tidak sah, walaupun harganya lebih mahal daripada binatang-binatang yang tersebut tadi. Misalnya ada di antara kita yang tidak doyan daging binatang berkaki empat, doyannya daging unggas ya. Ayam, aku udhiyah ayam cacahe 1000, kan mahal itu, harganya lebih dari harga kambing. Tidak sah, tapi halal ya, tetap halal ya. Kalau orang menyembelih ayam dibagi-bagikan untuk tetangga-tetangganya kan hukumnya tetap halal, wong nyembelihnya juga bismillah. Hanya kalau diniatkan sebagai udhiyah tidak sah. Kalau diniatkan sebagai korban, sah apa mboten? Sah. Emangnya beda tuh kurban dengan udhiyah itu? Beda Pak, beda. Karena yang namanya kurban sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-27, nanti bisa dicek. Iqarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ayat menceritakan tentang Qabil dan Habil, dua putra Nabi Adam. Yang satu berprofesi sebagai petani, yang satu berprofesi sebagai peternak. Diperintahkan oleh Allah untuk berkorban, maka keduanya berkorban. Yang satu berkorban dengan membawa atau menghadirkan hasil buminya, yang satu berkorban dengan membawa kambingnya, ternaknya. Oleh Allah diterima salah satunya. Dalam tafsir dijelaskan yang diterima adalah korbannya Habil, karena memang dia memilih binatang terbaik yang dimilikinya untuk dia korbankan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Korban itu artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serahkan dia dengan cara tertentu. Tentu saja kalau binatang, kalau untuk zaman kita ya disembelih juga ya. Sementara si Qabil dia mempersembahkan, mengorbankan buah-buahan ataupun sayur-sayuran, tapi dipilih yang jelek-jelek, yang busuk-busuk, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka bapak-bapak yang dirahmati Allah, nanti ini mumpung belum terlanjur ya, kalau bapak-bapak berudhiyah maka sayukianya berakhlak seperti akhlaknya Habil, jangan Qabil. Pilih binatang terbaik, tentu kita sesuaikan dengan kemampuan kita ya. Terbaik yang bisa kita lakukan apa?
Kalau terbaik yang bisa kita lakukan adalah binatang dengan kriteria minimal, tidak apa-apa, karena memang mampunya seperti itu. Tetapi kalau kita punya kemampuan lebih, mestinya kita mengerjakan amal ibadah ini, udhiyah ini, bukan sebatas memenuhi syarat. Ittaqullah mastata'tum. Apa yang terbaik yang bisa kita persembahkan. Jadi udhiyah ini bukan kurban, nggih. Beda antara kurban dengan udhiyah. Kalau kurban mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih binatang, itu bisa kapan saja. Binatangnya juga tidak terbatas pada onta, sapi, kambing, dan domba. Tapi kalau udhiyah itu binatangnya tertentu, waktunya pun tertentu. Waktunya kapan? Tanggal 10 ba'da sholat. Kalau disembelih sebelum sholat bagaimana? Halal dagingnya, tetapi lagi-lagi saya katakan udhiyahnya tidak sah. Dagingnya halal, nilainya sedekah kalau dibagi-bagikan, tapi tidak mendapatkan pahala udhiyah. Udhiyah ini merupakan bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan syiar Islam dan taqarrub, upaya kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi udhiyah ini merupakan bagian dari kurban, tapi tidak semua kurban bisa disebut dengan udhiyah. Apa ini, Mas? Oh ya, jazakallah khairan. Bisa dipahami nggih? Ya. Nah, karena ini merupakan bentuk kesyukuran kita, ya tadi mestinya kita persembahkan yang terbaik. Merupakan syiar Islam, ya, merupakan bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Di sini juga ada aturan-aturan yang khas, yang tidak boleh kita langgar. Udhiyah ini bukan pesta daging, bukan pesta makan-makan, ya, bukan itu, ya. Tapi lebih kepada upaya mendekatkan diri kepada Allah, pasrah bagaimana caranya. Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW, mencintai amalan pada tanggal 10 untuk dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nomor 1 adalah amalan menumpahkan darahnya binatang udhiyah. Ini amalan yang paling dicintai untuk dikerjakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dan sunnahnya bapak-bapak menyembelih sendiri.